Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini bisa berjumpa kembali dalam Pastor Message. Dan saya ingin sharing satu kisah tentang Yosua, Saudara. Ya, kita tahu setelah Musa meninggal, Saudara, maka Yosua melanjutkan apa yang jadi tugas Musa untuk membawa bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Dan kita tahu hal itu adalah bukan suatu tugas yang mudah, karena sekarang Yosua harus melakukannya tanpa Musa lagi. Selama ini Musa yang memimpin Yosua dan bangsa Israel, tetapi kali ini Yosua yang harus memimpin, Saudara. Dan kita tahu juga untuk merebut tanah Kanaan, banyak musuh yang harus dihadapi, termasuk banyak raksasa-raksasa yang harus mereka kalahkan. Ya. Dan Saudara, supaya Yosua berhasil dalam apa yang ditugaskan Tuhan kepadanya, maka Tuhan memesankan satu hal kepada Yosua, yang dituliskan dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-8, demikianlah firman Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau dikatakan bertindak hati-hati, sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, Tuhan menekankan kepada Yosua supaya bertindak hati-hati, agar seluruh perjalanannya boleh berhasil dan beruntung, Saudara. Nah, Saudara, apa yang diperintahkan Tuhan kepada Yosua itu juga berlaku buat kita, Saudara. Kalau kita mau perjalanan kita berhasil dan kita beruntung, Saudara, menggenapi rancangan Tuhan dalam hidup kita, maka kita juga harus bertindak hati-hati. Nah, bagaimana sih bertindak hati-hati itu, Saudara? Saya mau mengajak kita untuk belajar dari dua tokoh Alkitab. Yang pertama, mari kita belajar dari Musa. Saudara, dalam Keluaran pasal 2 mulai ayat 11 dikatakan suatu saat Musa sedang keluar berjalan-jalan dan dia melihat ada seorang Mesir yang memukul orang Ibrani. Musa tahu bahwa dia adalah orang Ibrani dan karena itu dia berusaha menolong saudara sebangsanya. Tetapi sayang caranya salah, Saudara. Sehingga Musa membunuh orang Mesir itu untuk menolong orang Ibrani yang dipukul oleh orang Mesir itu. Dan ternyata, Saudara, apa yang dilakukan Musa itu diketahui oleh Firaun. Sehingga Firaun berusaha membunuh Musa. Dan karena itu, Saudara, Musa terpaksa harus lari dari Mesir. Nah, Saudara, karena apa yang dilakukannya itu, hidup Musa berubah drastis, Saudara. Dikatakan dia dari anak putri Firaun, dia menjadi seorang pelarian di Midian, Saudara. Ya, dia dari seorang pejabat tinggi di Mesir. Dia hidupnya berubah, akhirnya hanya menjadi gembala kambing domba. Itu pun kambing domba milik mertuanya, bukan miliknya sendiri. Musa diperkirakan jadi calon pengganti Firaun untuk jadi penguasa Mesir, Saudara. Tetapi karena apa yang salah yang dilakukannya, apa yang ceroboh yang dilakukannya, Saudara, sehingga kesempatan itu hilang dari kehidupan Musa. Ya, Saudara, dari hal ini kita belajar supaya kita bertindak hati-hati dalam memutuskan segala sesuatu yang akan kita lakukan. Memang Musa punya niat baik untuk menolong saudara sebangsanya. Tetapi sayangnya niat baiknya dilakukan dengan cara yang salah. Sehingga meskipun niatnya baik, tetapi kalau caranya salah, Saudara, hasilnya pasti tidak akan baik. Karena itu supaya kita belajar dari kisah ini, mari kita bertindak hati-hati dengan cara jangan sampai kita mau melakukan hal yang baik tapi dengan cara yang salah. Hal yang baik harus kita tetap lakukan dengan cara yang baik. Amin. Yang kedua, Saudara, saya mau mengajak kita belajar dari Yusuf. Kalau kita lihat dari Kejadian pasal 37 mulai ayat yang pertama, Saudara, dikatakan Yusuf itu sangat disayang oleh Yakub, ayahnya, lebih dari saudaranya yang lain. Dan karena itu saudara-saudaranya jadi iri kepada Yusuf, Saudara. Dan suatu saat dikatakan Yusuf mendapatkan mimpi yang dari Tuhan memang. Ya, mimpi itu berkata bahwa dalam mimpi itu Yusuf melihat bahwa semua saudaranya, bahkan ayah dan ibunya akan sujud menyembah dia. Saudara, mimpi ini memang dari Tuhan, Saudara. Tetapi sayangnya Yusuf tidak bijaksana dalam menceritakan hal itu. Sehingga waktu dia bercerita kepada saudara-saudaranya dan ayahnya, ya, ayahnya sampai menegur Yusuf, "Masakan aku dan ibumu harus menyembah engkau?" Suatu mimpi yang memang dari Tuhan, tapi itu tidak bijak kalau dikatakan kepada orang lain. Dan karena itu, Saudara, saudara-saudara Yusuf jadi bertambah benci kepada Yusuf. Dan karena itu akhirnya kita tahu mereka menjual Yusuf. Dan karena hal itu, Saudara, hidup Yusuf juga berubah. Dari orang bebas dia jadi budak, Saudara. Ya, dari anak kesayangan dia jadi pegawainya Potifar. Ya,
dari orang yang hidup berbahagia di rumah ayahnya, disayang, dimanja, dia harus jadi seorang tahanan, harus bekerja dengan sangat keras. Memang pada akhirnya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu dan membuat apa yang dialami Musa dan Yusuf jadi kebaikan buat mereka. Rencana Tuhan tetap digenapi. Tetapi Musa dan Yusuf sempat kehilangan momen-momen dalam hidupnya di mana sebenarnya mereka sudah mengalami segala hal yang baik. Karena itu sekali lagi, kita harus belajar dari Musa dan dari Yusuf supaya kita harus bertindak hati-hati dengan kita menjaga perbuatan dan perkataan kita. Jangan sampai niat yang baik kita lakukan dengan cara yang salah. Dan kita harus menimbang-nimbang sebelum berkata-kata, supaya setiap perkataan kita bijak, tidak menyakiti orang lain, tidak menyinggung orang lain, bahkan jadi berkat buat orang lain. Dan saya percaya saudara, kalau ini kita lakukan, kita sedang melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada Yosua, yaitu supaya kita bertindak hati-hati. Dan kalau ini kita lakukan, saya percaya dalam keadaan apapun, kita akan berhasil dan beruntung oleh anugerah Tuhan, karena semua rancangan Tuhan digenapi dalam hidup kita. Amin. Nah, itu melalui Pastor Message hari ini, saya mengajak kita untuk mari sama-sama bertindak hati-hati dengan apa yang mau kita lakukan dan apa yang mau kita bicarakan. Dan saya berdoa, biar kita semua menikmati kebaikan kemurahan Tuhan. Mari berdoa bersama dengan saya, supaya kita bisa melakukan apa yang Tuhan firmankan kepada kita hari ini. Haleluya. Tuhan, kami sepakat berdoa, mohon pertolongan-Mu Roh Kudus, supaya kami bisa melakukan apa yang kami dengar dari firman Tuhan hari ini. Biar kami boleh bertindak hati-hati dalam segala apa yang kami lakukan dan kami katakan, supaya apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kami, semuanya boleh berhasil, dan kami boleh beruntung untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah saudara, demikian Pastor Message hari ini, biar jadi berkat buat kita semua. Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati dan shalom.